Pak Tulus pernah cerita dulu sempat mengalami masa krisis dan bahkan kalau diminta Tuhan pun sudah siap. Tapi Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten seni budaya. Kali ini kita akan membahas sebuah karya sastra ya, yang kebetulan penulisnya ada di sini, Pak Tulus Setiaji, seorang sastrawan asli Madiun. Nah, ada sebuah buku yang saya bawa berjudul Setubuh Alam. Tadi malam ini saya dapatkan di sebuah lapak milik teman-teman ketika komunitas sastra sedang berkumpul. Sebetulnya tadi malam saya ingin ngobrol juga tentang buku ini, tapi karena waktu sekarang ada pembatasan ya, karena pandemi ya, jadi kita tidak sempat ngobrol, dan pagi ini kita lanjutkan untuk membahas buku ini. Gimana Pak Tulus kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Terus sekarang kesibukannya apa Pak? Biasa sebagai seorang petani sibuk di sawah. Ah iya Pak Tulus. Beliau ini selain seorang petani juga masih sempat menulis. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih beralasan tidak sempat menulis, nah ini beliau ini salah satu inspirasinya. Gimana Pak cara bagi waktu antara kegiatan sebagai petani dan menulis? Waktu yang jenengan gunakan apa? Yang istilahnya enak, yang paling nyaman buat menulis itu kira-kira kapan? Sebenarnya semua itu ada ruang dan waktunya tersendiri. Kalau petani biasanya kan pagi hari ataupun sore itu kan terjun ke sawah. Jadi di sela-selanya waktu siang atau malam hari itu kan kita bisa gunakan untuk ya menuangkan pikiran-pikiran kita di dalam sebuah tulisan. Ini ya seorang petani, jadi waktunya mungkin masih ada peluangnya. Mungkin yang lain juga bagi pegawai negeri atau pegawai swasta dan yang lainnya masih ada peluang-peluang waktu itu, ya gunakanlah walaupun itu hanya 1-2 kalimat saja. Kita tahu pekerjaan petani itu juga melelahkan Pak. Saya macul aja saya langsung lelah. Itu pulang sampai rumah kan pasti pegel-pegel, tidur, ngantuk itu ya. Iya. Tapi jenengan sempatkan malam hari menulis juga Pak? Ya itulah, kalau kemungkinan kita tidak capek lah. Iya. Kadang-kala memang kondisi tubuh atau mungkin kondisi yang lain itu berpengaruh kan. Di masyarakat kita kan juga ada ruang sosial yang mungkin tetangganya kenduri atau tetangganya punya hajat. Kadang-kadang ya sudah, tapi tidak ada alasan untuk tidak menulis. Begitu luang ada waktu ya gunakanlah gitu loh. Sekiranya kan inspirasi itu kan bisa muncul kapanpun jua gitu loh. Jadi justru ketika ada inspirasi, di situ waktu yang paling tepat untuk menulis. Betul. Ya. Keburu hilang gitu mungkin Pak ya. Ya caranya ya. Mungkin ya memang setiap orang beda-beda. Kadang-kadang yang ingatannya kuat dia masa akan ingat terus. Tapi mungkin seperti saya atau yang lainnya mungkin sudah gampang lupa. Mungkin bisa dicoret-coret di kertas itu aja, rekorek-rekorek atau gimana. Nah itu bisa saja. Jadi monggolah bagaimana caranya menyimpan inspirasi itu sendiri gitu. Jadi, Oke, kita masuk ke buku ini ya, Setubuh Alam, sekumpulan puisi. Ini masih disegel, tadi malam belum saya buka. Nah ini saya sekalian minta tanda tangannya Pak Tulus. Aduh. Ya. Nah biasanya seorang penulis yang sudah banyak bukunya itu lupa ini buku isinya apa. Nah Pak Tulus masih ingat enggak? Itu kan nggak salah campur baur itu isinya banyak, tapi religi lah. Ada dasarnya itu religius. Ya, puisi-puisi saya itu kan antologi puisi saya yang terakhir. Nah, kalau yang dulu pernah ada yang
bangsa pemuja iblis, ada yang apalagi lupa saya itu. Kalau yang ini yang tahun 2020 atau 2019 saya lupa. Itu. Ini tahun 2020 ya, berarti yang terbaru Pak ya. Terbaru untuk antologi puisinya. Ya. Bahasa Indonesia. Ya. Pak Tulus ini juga lebih dikenal sebetulnya di sastra Jawa Pak ya. Betul, jadi novel Jawa maupun keguritan-keguritan itu. Tapi beliau juga menulis sastra Indonesia juga di sini. Ya, sebab itu Pak Maman kan bilang, jadi suka pilih jika loncat-loncat dia dari sastra Jawa ke Indonesia, dan itu dialami juga Pak Aswendo, Suparto Broto dan lain juga. Iya, Pak Aswendo juga. Ya itu menulis. Gimana lagi, kita memang berkreativitas kok. Ini kan sah-sah saja gitu. Gimana Pak? Mungkin sedikit cerita tentang buku ini, awal kegelisahannya mungkin sampai bisa. Ya mungkin saya ingin mencari ini apa namanya, bentuk-bentuk lain. Jadi kan kalau kemarin mungkin ada puisi saya yang apa namanya yang betul religius itu ada, itu terus yang judulnya Salam Damai itu, kalau nggak salah itu religius itu, kemudian yang politis ada, yang sosial juga ada. Kalau ini juga masih dalam bentuk religius nggak salah, tapi kebanyakan ada unsur-unsur sosial juga gitu. Tentang alam juga ini Pak. Ya tentang alam, jadi mungkin agak campur sedikit lah gitu. Jadi memang kadang-kadang kita terinspirasi itu dari waktu ke satu, yang waktu yang lain kadang-kadang juga berbeda. Kadang-kadang kita ingin menulis, ada yang kita lihat, mungkin tentang kematian, kita lihat tentang bisa muncul inspirasi kematian, tentang penderitaan petani, kita tulis tentang sosial bagi petani, kemudian yang lain sebagainya, begitulah gitu. Jadi Pak Tulus ini menulis dari inspirasinya dari keseharian gitu ya. Betul, jadi ya saya sudah bilang berkali-kali, kenapa kita harus jauh-jauh sampai ke Belanda, ke Australia atau ke yang lain lah, yang kita sebenarnya nggak sampai ke sana. Itu kan sebagai angan-angan belaka sebenarnya. Ya sah saja sih, mana yang tidak sah bagi kesusastraan. Tapi alangkah lebih mantapnya, lebih kuatnya kalau kita itu melihat sendiri, mendengar sendiri, bahkan mungkin merasakan sendiri, itu akan lebih baik, bisa maksimal kalau kita tulis itu. Kalau dari keseharian kita, inspirasinya itu dari sekitar kita gitu Pak ya. Yang ke Belanda biar bukunya aja. Ini buku ini sudah sampai Belanda Pak? Ya alhamdulillah itu sudah sampai Leiden, perpustakaan Leiden Belanda. Jadi di sana kalau tidak salah buku saya ada 35 judul. Ya, yang antologi puisi itu ada 2, cerpennya ada 1, terus yang lain novel-novel Jawa. Ya teman-teman bisa cek sendiri, biasanya di websitenya itu ketik Tulus Tulus Setiaji Pak. Iya, Tulus Setiaji ya. Ya, Tulus Setiaji itu bisa dicari listnya untuk buku-buku yang sudah sampai beberapa perpustakaan di luar negeri. Salah satunya Setubuh Alam. Ini ada sebuah puisi yang cukup mengusik saya ini. Renungan di Tengah Makam. Pak Tulus mau baca? Boleh. Monggo. Itu baca juga boleh kok. Gimana? Saya atau jenengan? Nah, monggo silahkan. Nanti saya mendengarkan. Oh iya, nanti saya apalah. Iya, gitu saya ya. tulis waktu itu tuh. Karena mungkin saya juga lupa apa yang saya tulis. Kok kayaknya ini Pak Tulus sedang sakit apa? Ya coba ya. Kebetulan 2021 dia sakit. Renungan di Tengah Makam. Teduh di tengah makam, memandang tajam nisan. Tertusuk angin sore, ungkaplah rahasia hidup. Kapal-kapal sedang berlayar di samudra, doaku mengusik gelombang.
Sementara matahari hanya menatap, menyimpan segala rahasia. Bunga-bunga mewangi tanpa tuan, seakan mengabarkan kebahagiaan. Akankah esok aku harus berdiam pada makam yang aku pijak sekarang? Madiun 1 Februari 2020. Itu tentang apa? Kematian itu. Kan orang tidak tahu rahasia kematian itu. Mungkin saja saat di sini, besok juga sudah tidur di situ. Kita nggak ngerti. Sementara mungkin hanya doa-doa yang terkirim bagi saya karena tidak bisa membawa apapun juga, kecuali seonggok badan ini yang kita serahkan ke alam. Gitu. Jadi ya itulah, kadang-kadang apa ya, sesuatu itu betul-betul menjadi sebuah rahasia Tuhan, menjadi sebuah apa ya, yang tidak bisa disangka gitu, apa cangkriman apa bahasa Indonesia ini gedean itu, tebakan gitu, macam tebakan, misteri ya, misteri lah, sebuah misteri. Kadang-kadang itu waktu itu mungkin saya waktu itu pas duduk di makam, kalau nggak salah dengan sendiri, terus melihat bunga-bunga kamboja gitu. Nah itu akhirnya terinspirasi itu gitu loh. Pak Tulus pernah cerita dulu sempat mengalami masa krisis dan bahkan kalau diminta Tuhan pun sudah siap. Tapi tapi justru beliau yang masih sampai sekarang alhamdulillah sehat ya. Justru teman-teman kita yang tidak terduga ya, Mas Arif itu yang dulunya aktif sekali dengan teman-teman ya, kita tidak menyangka usianya lebih dulu untuk dipanggil. Nah itu misteri di situ ya. Nah jadi saya lihat ini Pak Tulus itu salah satu inspirasi. Kenapa? Karena saya juga pernah menyimak beliau saat dulu pernah mengalami masa krisis di dunia. Iya. Dan justru dengan menulis ketika mungkin bertani lagi tidak bagus mungkin ya, justru buku karya-karya beliau ini yang cukup mensupport untuk apa ya istilahnya, untuk survive ya. Penutupan kekurangannya. Ya memang dulu itu makanya saya sering bercerita kepada anak-anak. Jadi di kala waktu saya krisis, akhirnya hidup tuh hanya gali lubang tutup lubang. Lagu rumah. Sudah lah, iya. Jadi ya kita kadang-kadang ya penderitaan waktu itulah. Jadi beberapa tahun, tapi Tuhan telah memberikan berkah kepada saya, anugerah untuk menulis. Dengan tulisan itu ya walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya, kita syukurilah. Paling tidak bisa menutup hutang-hutang saya itu dengan tulisan. Sebab itu dengan pengalaman yang saya terima ini, kadang-kadang saya mencambuk kepada kawan-kawan. Jadi setiap ada teman-teman, terutama para mahasiswa atau generasi muda, daripada kamu nongkrong tulen yang tidak ada manfaatnya, menulis. Ya siapa tahu lah nanti ada dari keberuntungan dengan tulisan itu. Kan dengan tulisan bisa dikirim ke media cetak, media massa, atau jadikan buku untuk dijual dan lain sebagainya kan. Inilah kadang-kadang rezeki itu datang kita tidak tahu. Ya cuma permasalahannya untuk saat ini lagi lesu ya untuk dunia perbukuan karena seorang pandemi mungkin tidak hanya pada buku saja, tapi hal yang lain, perekonomian yang lain juga mengalami stuck. Jadi ya semoga ini sudah mulai bangkit lagi lah. Ini saya juga sudah cetak lagi dan sudah jadi siap edar novel saya yang terbaru ini. Sudah siap edar ini gitu. Tapi juga novel Jawa. Jadi dengan judul Kasrimpet Piweling gitu. Ya memang kita semua lagi ikhtiar, lagi puasa semua. Pelan-pelan. Tadi malam juga kita bikin acara sastra. Kerinduannya teman-teman tuh terobati ya, sekian lama ya. Lama gak ketemu, Madiun ada seperti itu. Dan ya luar biasa saya kira, dan
dalam waktu 2 hari kalau 2 hari perencanaan cuma, ya. itu hanya secara kondisional tapi bisa mantap gitu loh. Jadi ya inilah awal kebangkitan. Nah, Ya. semoga ini bisa berlanjut gitu. Ya, seperti yang disampaikan Pak Tulus tadi bahwa setiap karya itu akan menentukan nasibnya juga ya. Betul. Kita tidak pernah tahu karya kita akan sampai Belanda, sampai perpustakaan banyak di luar negeri ya. Jadi mari menulis, siapa tahu karya-karya itu menemukan nasibnya dan bisa menjadikan kita lebih baik secara ekonomi dan juga eksistensi sebagai seorang penulis ya. Ini sebelum kita tutup saya minta tanda tangannya ya biar bukunya makin mahal Pak nanti. Tambah mahal ini kayaknya. Itu tanda tangan penulis karya dengan tanda tangan pejabat ya. Oke. Kiranya kita cukup tutup pertemuan hari ini untuk podcastnya. Kita bisa lanjut di lain kesempatan dengan inspirasi yang tentu lebih menarik juga. Dan terima kasih Pak Tulus atas kehadirannya. Terima kasih juga. Dan sampai ketemu lagi di channel Seni Budaya.